sekali lagi maka ke depan ini saya berharap bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Satgas Damai Kartan ini terus dikembangkan dengan dukungan anggaran yang memadai. Oleh sebab itu sekali lagi saya memberikan apresiasi yang tinggi pada teman-teman di sana. Mungkin ada evaluasi Pak buat Satgas ini khususnya? Ya, jadi evaluasi penugasan tetap harus dilakukan. Tidak hanya dari sisi personel, sarana prasarana, anggaran juga perlu. Di samping itu capaian. Oke Pak, kita kembali ke ini Pak. Kalau misalkan tadi penyelesaian secara dialogis Pak, kenapa sih nggak dilakukan dari dulu Pak? Ini baru 2022 nih pendekatannya seperti ini malah. Ya tentunya lain pimpinan, lain cara berpikir, kebijakannya ya. Tetapi sekali lagi setelah saya terjun ke sana, saya mencoba mempraktekkan pendekatan itu. Ternyata efektif. Dialog, kita bicara dari hati ke hati. Tetapi sekali lagi harus beriringan penyelesaian ini antara memutus mata rantai dendam, ya masa lalu, bagaimana penyelesaian secara adat dengan upaya yang sedang dilakukan. Karena terus terang begini, tim kami sendiri, kan kami coba deketin satu-satu perwakilan dari tokoh pemuda di sana, kemudian tokoh agama, kami suka diskusi. Akhirnya dia ngaku, Pak Beni, sesungguhnya saya adalah bagian dendam masa lalu. Oh, orang tua saya dulu dibunuh. Ketika saya mau gabung dalam tim ini, kenapa saya datang terlambat? Saya berdoa mau gabung atau tidak, gabung atau tidak. Senior saya melarang, nggak usah ikut kamu. Itu hanya sandiwara. Tapi akhirnya saya memutuskan, saya ingin ikut untuk melihat ini serius atau tidak. Dan jawaban terakhir apa? Saya bersyukur ternyata tim ini serius. Dan terungkap semua. Nah sekali lagi maka ke depan ini saya berharap bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Satgas Damai Kartan ini terus dikembangkan dengan dukungan anggaran yang memadai, personel yang memadai, melibatkan para akademisi bidang terkait untuk bagaimana kemandirian pangan. Ini menjadi penting. Untuk kemudian bagaimana mencetak SDM dari Papua yang unggul. Bayangkan Prof. Surya ya. Oh iya, Yohanes Surya. Bisa mengangkat putra-putri pedalaman, dibawa ke Jakarta, dididik jadi juara Olimpiade Matematika. Artinya apa? Sumber daya di sana ketika ditangani dengan baik, sejak kecil menu makanannya, kemudian kesehatannya, terus terbukti tidak kalah. Nah, jadi ke depan menurut saya ketika Satgas ini terus berkiprah, maka diharapkan bisa menyelesaikan tadi masalah warisan dendam, kemudian kedua penyelesaian secara adat dikedepankan. Saya juga dengar waktu terakhir ke Papua, Pak kami kemarin baru menyelesaikan secara adat. Ada konflik dua kelompok gini. Kami pertemukan tokoh-tokoh adatnya, ada pengakuan, kemudian bayar kepala, bakar batu dan selesai. Pak, kalau itu namanya restoratif justice berarti kalau? Iya, restoratif justice dengan pendekatan kearifan lokal. Ini kenapa? Karena budaya itu diakui dan berlaku di komunitasnya. Tapi berbeda kalau nanti, mohon maaf, yang meninggal itu di luar komunitas itu, apakah ini mau terima atau enggak, lain lagi. Kalau ini kan masih
komunitas yang mengakui dan mengikuti budaya itu. Pak, ini kan dengan adanya Satgas Damai Kartens dan penegakan baru terhadap hukum di Papua, ini kan juga ada resistensi dari publik ya, khususnya netizen. Netizen itu kan bilang, oh di Papua malah nggak diburu atau lembek terhadap KKB, sedangkan di luar Papua kepolisian sangat tegas dalam penegakan hukum. Itu bagaimana Pak menjelaskan ke masyarakat kalau kayak gitu? Ya memang kita harus menerima kenyataan ya, perkembangan medsos sekarang ini, di mana netizen itu bisa menjadi reporter, bisa menjadi hakim, bisa menjadi jaksa karena menuntut, kemudian juga bisa menjadi eksekutor dan sebagainya. Itu kebebasan yang ada di dunia medsos. Realita itu memang harus kita betul-betul cermati. Pertama, ketika itu menyangkut kelompok tertentu yang memang didesain untuk menyerang polisi pemerintah, lihat saja kenapa bisa ribut terjadi serangan. Di medsos dibuka, diprovokasi. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kemudian juga pihak-pihak yang tidak setuju dengan program pemerintah karena mereka punya kepentingan yang lain. Nah oleh sebab itu menyikapi ini aparat Polri harus bergerak cepat untuk menetralisir. Ketika ada sesuatu yang provokasi yang tidak sesuai fakta atau hoax dan sebagainya, harus segera dinetralisir, dijelaskan. Contoh, kami ke Timika, kasus mutilasi, kami ikut rekonstruksi di sana. Teman-teman ngomong, Pak kemarin Timika itu sepi jam 9. Karena apa? Beredarnya hoax. Beredarnya foto-foto kejadian di tempat lain, itu disebar dengan narasi ini bentuk pembalasan yang sedang berlangsung. Semua takut. Tapi akhirnya cepat dinetralisir dengan counter narasi maupun penjelasan, reda. Nah di sana agak sensitif karena kita semua tahulah ada penggiat yang berada di luar negeri, dengan mudah mereka membangun narasi tertentu, membentuk opini tertentu untuk kepentingan mereka di luar. Nah ini harus juga diperhatikan. Belum lagi adik-adik kita para mahasiswa yang ada di asrama-asrama di beberapa kota besar. Ini juga tidak lepas dari pengaruh itu. Oleh sebab itu Polri sendiri kan juga sudah mengambil langkah-langkah untuk bagaimana putra-putra daerah ini, Polri ya, ditempatkan di polda-polda yang ada asrama teman-teman dari Papua. Untuk mereka bisa berkomunikasi, menjembatani. Sebagai contoh beginilah, Irwasda Papua, Kombes Alfred, itu ketika tugas di Polda Metro, kemudian waktu itu ada masalah di Bogor kalau nggak salah, sempat konflik lah, anak dari Papua naik motor nggak pakai SIM, kemudian ditilang terus ribut dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Dia datang ke asrama, siapa yang belum punya SIM, ayo sini daftar, yuk saya antar ke Polres gratis. Belum Kapolres Tangsel sama, demo-demo rame, dia malah kumpulin teman-teman yang di mahasiswa Papua, ayo ikut vaksin dan kalian ikut aktif bertugas. Oh, jadi petugas. Dilibatkan. Ya. Itu pun damai, nggak ada ribut-ribut. Jadi tidak hanya yang ada di Papua, tetapi yang ada di perantauan pun menurut saya Polri harus melakukan langkah-langkah preventif, untuk antisipatif, membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik. Sehingga mereka kalau curhat ya ke kita, bukan kemana-mana. Atau bukan ke medsos gitu. Itu penting. Siap. Ya. Pak, bagaimana sih melihat
Bapak melihat profesionalisme Pak dari para personel Satgas Operasi Damai Kartens, apa sesuai dengan ekspektasi Bapak atau ekspektasi pemerintah? Ya, yang pertama saya harus memberi apresiasi kepada teman-teman yang bertugas di sana. Betapa beratnya. Dia dari Jakarta tugas serba enak, tiba-tiba harus di sana menghadapi situasi yang katakanlah tidak menentu dalam konteks bisa tiba-tiba ada serangan atau tiba-tiba ada masalah dan sebagainya. Itu sudah mengundang stres tersendiri. Jadi pengabdian mereka di sana yang sudah membuahkan hasil itu perlu kami apresiasi dari Kompolnas. Ketika kami datang ke sana kami langsung, bahkan kami dari sini sudah memberikan penghargaan juga ke beberapa anggota di sana. Nah, bicara profesionalisme ini memang sekali lagi ketika akan bertugas di sana mereka perlu dibekali. Nah, saya melihat mutasi jabatannya setelah selesai jadi anggota Satgas, jadi Dirkrim jadi masih di kewilayahan di sana. Sehingga dia bisa tetap ikut berperan lah ya. Karena dia menguasai wilayah sana. Jadi seperti contoh mantan Kapolres di Mimika. Sekarang mana? Oh, di Wadir Krimsus. Berarti dia masih terus bisa melakukan. Begitu ada peristiwa mereka turun. Yang menangani masalah mutilasi juga mereka yang tim ini. Nah, sekali lagi pembekalan menjadi penting, reward punishment harus juga seimbang. Ini penting. Reward dalam arti kalau sudah berhasil bertugas di sana, promosi, pendidikan dan sebagainya, ini akan memotivasi mereka. Kemudian yang diperlukan juga adalah passion. Ketika mereka ada petugas seperti itu harus dengan hati yang tulus, yang ikhlas dia lakukan. Maka pihak yang disentuh itu akan merasakan. Saya interrogator, saya berhadapan dengan orang-orang yang keras. Tapi ketika saya dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan senyum, lama-lama yang saya periksa juga akan berpikir, kok nggak seperti yang saya bayangkan ya. Gebrak meja, mukul, ini. Lama-lama mikir, kok lain ya. Sama, image tentang polisi yang lekat dengan kekerasan. Ini harus dirubah dengan cara itu. Mungkin ada evaluasi Pak buat Satgas ini khususnya? Ya, jadi evaluasi penugasan tetap harus dilakukan. Tidak hanya dari sisi personil, sarana prasarana, anggaran juga perlu. Di samping itu capaian. Capaian ketika sudah ditetapkan target misalkan. Ini Satgas untuk yang menyentuh masalah pendidikan harus mencapai sekian murid atau sekian lokasi. Kemudian pertanian, pemberdayaan ekonomi rakyat harus sekian. Itu dievaluasi capaiannya. Termasuk nanti kendalanya apa. Nah ini pimpinan harus setelah dapat laporan kendala permasalahan ini harus mencari solusi. Anggaran kurang Pak, tambah. Personil kurang Pak, karena kita akan mentarget sekian wilayah, tambah. Habis itu siapa yang berprestasi ya sekolah, naik pangkat. Ini penting. Sekali lagi, bandingkan tugas di Jakarta jauh. Saya melihat itu, aduh, belum kemahalan harga. Oh iya. Aqua segini saya tanya berapa? 250.000 Pak. Ya ampun, mahal banget. Terus gimana ini? Makanya waktu kami ke sana, karena semua sudah disiapkan oleh Pak Bupati gitu ya, teman-teman di sana menikmati. Aduh, kali ini bisa minum aqua banyak-banyak. Itu realitanya. Ya harus. Oleh sebab itu, sekali lagi saya memberikan apresiasi yang tinggi pada teman-teman di sana. Dan saya berharap ini terus ditingkatkan, kemudian dikembangkan, sehingga diharapkan damai yang diharapkan itu bisa terwujud. Pak, ini kan mau berakhir nih.
di tahun 2022 ini. 2023 atau dan seterusnya mungkin kita butuh waktu beberapa tahun lagi ya Pak untuk sukses dalam pendekatan preventif preemptif ini ya Pak. Betul, karena apa? Sekarang bayangkan saja tambah berapa provinsi. Oh iya. Tambah berapa provinsi ini kan tentunya diharapkan bertambahnya provinsi maka mata rantai sentuhan ke rakyat lebih pendek. Bayangin kalau dari Jayapura ke Merauke betapa jauhnya kan. Kalau ini nanti sudah, nah di situ perlu evaluasi lagi satgasnya. Terus satgasnya gimana? Apakah akan lagi satgas Papua Selatan, satgas ini dan sebagainya. Oke. Ya artinya perlu lah Pak ya untuk Ya. perpanjang beberapa tahun lagi ya karena untuk Betul. memutus dendam ini kan. Betul. Jadi saya juga berharap untuk bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengidentifikasi, mendata tadi korban-korban sebelumnya yang akhirnya menerima warisan dendam ini bisa diselesaikan satu persatu. Seperti kasus Paniai waktu itu kami sampaikan, Pak ini beriringan proses hukum, kalau bisa proses adat jalan. Sehingga nanti tensinya itu bisa reda. Baik, terima kasih Pak Benny nih kayaknya kita bicarakan Papua butuh waktu lama dan tidak akan selesai juga nih kita ngomongin soal Papua sekarang sangat menarik. Bagaimana budayanya ya Pak ya? Betul. Budaya terus kulinernya juga enak Pak. Wah. Papeda Pak ya. Papeda. Baik, terima kasih Pak Benny dan terima kasih para penonton Unofficial Indonesia Podcast. Kita akan berjumpa kembali dengan narasumber yang sangat relevan juga dengan tema-tema kita tentang Papua dan tentang keindonesiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.